Ketika Ki Haji Madun Usman dan para pejuang nasab di Nusantara ini sedang meluruskan nasab para Habib Balwi, ternyata di sekitar para Habib Balwi ini banyak sekali anjing-anjing yang siap untuk menghadang Ki Imad dan yang lainnya. Ya, para anjing-anjing ini mati-matian sekuat tenaga membela majikannya. Ya, anjing di sekitar para Habib itu sekarang mulai menggonggong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Kalau berbicara masalah nasab, ya ujung-ujungnya akan mengaitkan dengan masalah rasis. Sebenarnya kalau ditarik ke belakang, siapa sih yang rasis duluan? Mereka para Habib keturunan Yaman itu sudah nyamar di Indonesia sejak lama, sudah ada ratusan tahun, sejak zaman penjajahan. Dan mereka selama ini tidak terusik, ya karena mereka itu memang tidak mengusik. Nah kemudian kesininya mereka semakin jumawa, besar kepala, sehingga dengan arogannya bertindak rasis, menyebut para ulama-ulama pribumi itu sebagai anjing babi, curut dan sebagainya. Ya kalau masalah mengklaim bahwa mereka adalah dhurriyyah Rasul, sehingga kedudukan mereka, derajat mereka, kasta mereka itu lebih tinggi daripada pribumi, itu hal yang wajar ya, karena mereka memang polanya seperti itu gitu. Selalu mengklaim bahwa kelompok itu adalah kelompok dan ras yang paling mulia di muka bumi ini. Itu saya tidak kaget. Ya ketika Ki Imaduddin dan para pejuang nasab di Nusantara ini sedang meluruskan nasab para Habib Balwi, para Habib ini tidak panik, sehingga bagaimana caranya supaya eksistensi mereka di bumi pertiwi ini tetap eksis gitu, ya tetap eksis gitu. Sehingga dari paniknya itu mereka memperkerjakan para anjing-anjing supaya para anjing-anjing ini sekuat tenaga menjaga majikannya, yaitu menjaga para Habib. Ya kalau berbicara masalah anjing adalah hewan yang penurut, walaupun satu sisi adalah hewan yang membawa najis ya, RDU-nya itu membawa najis, dan itu najis mukhaladah. Nah kemudian para anjing ini itu akan sekuat tenaga membela majikannya, tentunya dengan imbalan yang setimpal. Kalau hanya dikasih tulang sedikit ya mungkin ya tidak maksimal, tetapi ketika diberi tulang atau daging yang besar, ya mereka akan sekuat tenaga. Tapi ini berbeda ya dengan yang dikatakan oleh Habib Fahrozi dari PBNU bahwa ya harimau ini tidak akan melawan para anjing-anjing lah. Yang mungkin yang dimaksud itu para harimau itu adalah Ki Fahrozi serta para Habib itu adalah harimau, simbol hewan yang kuat, simbol hewan yang menjadi rajanya hutan. Nah anjing-anjingnya adalah kelompok-kelompok yang mungkin diartikan sebagai kelompok yang nista begitu. Nah makanya ketika sekarang para Habib ini di dalam menjaga nasabnya, ya mereka menggunakan anjing-anjing ini. Mereka diberi umpan, ya mungkin nantinya akan diberi jabatan juga ya, diberi jabatan nanti ketika sudah selesai menjaga majikannya, itu akan diberikan tempat yang bagus nih. Kalau dulu di kandang biasa, ini mungkin akan dikasih apartemen, kadang yang lebih istimewa begitu. Yang dulunya hanya menjaga toilet misalkan, anjing ini itu nanti akan dijadikan sebagai penjaga kandang babi misalnya begitu. Jadi di sana ada sebuah janji-janji yang manis ya. Para Habib ini dijanjikan janji-janji yang manis sehingga mereka itu berebut untuk cari muka, berebut untuk menjadi pahlawan para majikannya, itu para habaib gitu. Ini jangan diartikan ya, sekali lagi jangan diartikan bahwa anjing yang saya maksud itu adalah orang-orang yang ada sekeliling Habib, bukan. Iya, karena Habib Bahar itu sudah biasa mengatakan anjing begitu. Jangan diartikan seperti itu. Ini anjing loh ya, anjing tahu anjing ya. Iya, coba saja sih dilihat itu di sekitar Habib itu banyak anjing. Iya, anjing yang saya membela para Habaib.
Ya baik anjing lokal, anjing impor, anjing herder, anjing hutan begitu. Itu banyak ragamnya, mulai dari anjing-anjing yang liar di pasar, anjing-anjing yang liar di jalan, kemudian anjing-anjing yang sudah punya rumah gitu ya, menjadi anjing rumahan itu. Mereka akan berlomba-lomba untuk menjaga majikannya ini. Ya, jadi jangan heran ya kalau kan para habib ini merasa lebih kuat, merasa dirinya itu aman ya, karena para habib ini telah dijaga oleh para anjing-anjing yang tentunya anjing-anjing itu haus akan sebuah janji, haus akan makanan, minuman, tempat yang lebih nyaman. Itu ya. Ya kapan lagi sih hewan yang membawa najis, hewan yang kalau menurut para habib itu hewan yang nista, itu sekarang akan dijadikan sebagai hewan yang menjadi pahlawan, hewan yang akan membela tuannya. Itu ya sekarang lagi musimnya yang seperti itu. Ini sekarang ya, para habib itu semakin berani, semakin melunjak, semakin arogan, percaya diri dan yakin bahwa mereka itu aman di Nuni Nusantara ini, dan aman ketika mereka itu akan mencaplok negeri ini ya, karena mereka itu para habib ini ya sudah dijaga oleh para anjing-anjing yang butuh makanan, minuman, kekuasaan, tempat yang lebih layak. Jadi dia seperti itu ya. Ini ya, bagi penonton yang mau mengartikan bahwa anjing itu adalah orang begitu, ya monggo. Kalian juga anjing. Jangan begitu, itu tidak baik ya. Jangan mengatakan orang itu sebagai anjing, karena anjing pun nantinya bisa menjadi pahlawan buat tuannya. Anjing loh. Oke, jangan sampailah kita kalah dengan para anjing-anjing ya. Karena siapa akan menjaga negeri ini kalau bukan kita? Oke, mari kita jaga negeri ini dari tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.